Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Pemirsa kaum muslimin, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, di kesempatan tausiah kita pada kesempatan ini saya akan coba untuk mengkaji terkait dengan suami mendukung istri dalam beramal Islam. Masyarakat muslimin, sahabat Markas Dakwah rahimani wa rahmakumullah, di mana bahwa seorang muslim disunnahkan oleh Rasulullah dan juga di dalam syariat Islam, di mana mereka untuk berpasang-pasangan, ya, di mana adanya seorang laki-laki atau suami, di mana mereka untuk memiliki istri, atau seorang perempuan, ya, dia untuk menjadi istri dari seorang laki-laki, ya. Nah, di mana kita mendapatkan, ya, apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, di mana suami istri itu untuk bermitra, ya, untuk saling bekerja sama, ya, dalam rangka, ya, untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk melakukan ketaatan, ya. Kita mendapati, ya, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan, ya, qama minal lail fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadoha fi wajhiha alma. Ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami, yang dimana ketika suami itu bangun di malam hari, kemudian dia sholat malam, ya, setelah itu kemudian dia bangunkan istrinya. Nah, ketika istrinya enggan, susah untuk dibangunkan, maka dia akan mengambilkan air yang kemudian dipercikan agar dimana istrinya bisa bangun. Begitu juga Rasulullah mengatakan, rahimallahu imro'atan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qomat minal lail, yang bangun di sepertiga malam atau di tengah malam, fasollat wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia sholat, setelah itu kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat juga. Fa in aba nadohat fi wajhihi alma, ya, ketika dimana mendapati, ya, suaminya susah untuk bangun, maka dia ambilkan air yang kemudian dipercikan ke mukanya, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis ini adalah hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ya. Nah, masalah muslimin, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, kalau kita melihat hadis ini, di mana untuk adanya kerjasama, saling, ya, untuk membangun ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ketika ditakdirkan suami bangun dulu, maka untuk membangunkan istrinya, dan ketika istri bangun dulu untuk membangunkan suaminya. Dan di sini masya Allah mendapatkan doa Rasul, dengan Rasulullah mendoakan rahimallah, Allah merahmati orang tersebut, ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa suami istri untuk bekerja sama, untuk bermitra, untuk saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, ya. Kita dalam riwayat Imam Tirmidzi juga di riwayat yang lain mendapati, ya, dimana ketika Rasulullah mengatakan, ya, ittaqullah fin nisa fa innahunna awanun indakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takwalah kalian kepada Allah, wahai para laki-laki,
bertakwalah kalian kepada Allah, ya, terkait dengan wanita, ya, kalian harus berhati-hati karena wanita dapat menjerumuskan kalian, wanita dapat melalaikan kalian. Maka Allah berpesan, fattaqullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap wanita. Dan apa kata Rasulullah? Fa innahunna awanun indakum, karena sesungguhnya di mana apa? Para wanita itu adalah mitra kerjamu dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, karenanya ya, masyaallah muslimin, sahabat markas dakwah rahimakumullah, ya, di sini sangat jelas sekali, ya, bagaimana suami istri harus mereka bekerja sama untuk ketaatan kepada Allah, ya. Dan di mana bahwa sangat jelas, ya, pada praktek ketaatan seorang wanita itu tidak dibedakan di dalam Islam, ya. Di dalam amal soleh wanita tidak dibedakan di dalam Islam. Kita bisa mendapati firman Allah di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-71, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba' ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ya, Masya Allah, pada ayat ini sangat jelas Allah mengatakan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan antara satu dengan yang lain mereka adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajarkan, memerintahkan pada perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari keburukan, mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, ya, mereka untuk mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, di mana mereka baik yang laki maupun perempuan ketika beramal, ya, memerintahkan pada perkara yang baik, mencegah dari yang mungkar, mau mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul, sama, mereka semua akan mendapatkan rahmat Allah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Nah, artinya masyarakat muslimin, sahabat markas dakwah rahimakumullah, ya, laki dan perempuan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam amal solehnya, ya. Hanya saja di mana bahwa laki dan perempuan itu, ya, adanya perbedaan di dalam, ya, tugas fisikly pekerjaan yang diatur berdasarkan dengan syariat, ya. Karena kita juga mendapati firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran walaysa dzakaru kal untha, di mana Allah mengatakan bahwa laki-laki itu tidak sama dengan wanita, ya, artinya dengan tugas masing-masing, ya, tugas yang berat, mengangkat beban berat, ya, untuk kemudian siap berpanas-panasan, itu adalah laki-laki, ya, bukan untuk perempuan, yang karena secara fisiknya bukan untuk itu para wanita, gitu, ya. Nah, maka tidak ada di dalam Islam dengan apa persamaan gender, tidak ada, ya. Tentunya adalah beda, tapi ketika mereka dalam beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka sama, ya. Nah, maka kadang kita akan mendapati kan begitu, ya, yang hari ini banyak berkembang, ya, bagaimana seorang wanita juga berusaha ingin agar bisa menjadi pemimpin, ya, tentunya berbeda, ya. Bagaimana ketika seorang perempuan, ya, juga ingin bekerja menjadi kuli bangunan dan seterusnya. Nah, ini udah suatu yang berbeda, karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, ya, di mana laki-laki itu tidak sama dengan wanita, ya. Nah, karenanya pemirsa markas dakwah rahimakumullah, ya, bagi seorang suami, ya,
dengan dimana bahwa laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Dan ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah, Allah tidak akan menyanyiakan amal mereka, ya. Allah tidak membedakan amalan laki-laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana seorang suami pun harus mendukung, ya, amal para wanita, amal para istri, ya. Dan karena Masya Allah, pemirsa, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ya, kita akan melihat potensi para wanita dulu pada masa sahabiat, istri-istri Nabi, istri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, ya. Karena ternyata pun, ya, di mana para wanita itu posisinya, kondisinya seperti apapun, mereka itu mulia ketika mereka betul-betul mengamalkan Islam, ya. Ketika mereka berada di atas keridhaan Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, kita akan lihat, ya, ketika menjadi anak, ya. Jadi wanita itu dia mau mulia ketika berposisi menjadi anak, ya. Wanita ketika berposisi sebagai anak dan dia dapat menjadi seorang wanita, seorang anak yang solihah, Masya Allah, yang dikabarkan oleh Rasulullah di dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, kabar gembira untuk para orang tua yang Rasulullah mengatakan, man ubtuliya bihadhil banat fa asanna ilaihinna kunna lahu sitra minan nar, di mana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diuji dengan beberapa anak perempuan kemudian dia tetap bisa berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan itu dapat menjadi pencegah dari siksa api neraka. Masya Allah, ya. Jadi wahai para akhwat, wahai bagi para wanita, ketika Anda hari ini berposisi sebagai anak, jadilah sebagai anak yang solihah, karena kalian akan menjadi tameng bagi orang tua agar tidak disiksa di dalam neraka. Kita akan lihat contoh-contoh anak-anak wanita yang luar biasa kesolihan mereka. Kita bisa melihat Fatimah, ya, yang membantu dan mendukung dakwah orang tuanya, dakwah ayahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu ketika Rasul pulang, ya, kemudian, ya, karena dilempari kotoran, diusir, ya, baju Rasulullah kotor, rambut Rasulullah kotor, tutup kepala Rasulullah kotor, maka ketika pulang disambut oleh Fatimah, kemudian Fatimah membersihkan baju Rasulullah, membersihkan kepala Rasul, sambil menangis pada waktu itu, ya. Tapi di mana ketika itu Rasulullah, ayahnya, bapaknya kemudian mengatakan, ya bunayyah la tabki innallaha mani'un abaki, wahai putriku janganlah engkau menangis, ya, karena Allah lah yang akan menolong bapakmu. Ya, luar biasa kita mendapati contoh Asma binti Abu Bakar, yang ketika bapaknya hijrah bersama dengan Rasul, ketika bersembunyi di Gua Thur, seorang anak yang solihah mendukung orang tuanya, adanya pembelaan terhadap Islam, ya, membawa makanan untuk agar bapaknya yaitu Abu Bakar dan Rasulullah, ya, bisa makan dan bisa melanjutkan perjalanan hijrahnya, ya. Yang disebutkan dalam satu riwayat bahwa dari tempat tinggalnya ke Gua Thur itu sekitar 5 kilo, ya, maka pulang pergi berarti sekitar 10 kilo.
Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau Asma binti Abu Bakar masih dalam kondisi hamil. Ya, kita juga melihat bagaimana kisah seorang wanita menjadi seorang putri, ya, yaitu nenek daripada Umar bin Abdul Aziz, penjual susu, ya, yang dari wanita ini kemudian melahirkan cucu, ya, seorang anak laki-laki yang hebat, yaitu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang dimasukkan di kalangan para ulama bahwa, ya, beliau termasuk khalifah yang kelima. Ya, kenapa? Saking keadilannya. Ya, ketika pada masa Umar ibn Khattab, ya, di mana nenek daripada Umar bin Abdul Aziz ini dulu ketika gadisnya, ketika mudanya sebagai penjual susu ke pasar, ya, yang ketika pulang kemudian terjadi dialog dengan ibunya dan itu didengar dari luar oleh Umar ibn Khattab, bahwa ibunya memerintahkan agar, ya, susu itu dicampur dengan air agar bisa lebih banyak mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi ketika itu perempuan tersebut, putri tersebut kemudian menolak. Ya, ibunya dengan mengatakan, ya, nggak ada yang tahu. Meskipun Umar telah melarang, tapi Umar berada di, ya, istananya, padahal Umar berada di luar. Ya, tapi kata putri tersebut, wahai ibu, kalaulah Umar tidak tahu, tapi Rabbul Umar mengetahui kita. Tapi pemilik Umar, ilahnya Umar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang kita lakukan. Ya. Maka dengan itu perempuan tersebut akhirnya dinikahi oleh putra sahabat Umar ibn Khattab, ya, yang darinya lah nanti terus lahirnya daripada Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita lihat bagaimana keistimewaan seorang wanita ketika menjadi seorang anak. Ya. Kemudian kita melihat ketika seorang wanita menjadi istri. Ya. Kita melihat seperti adanya Khadijah. Ya. Masya Allah, yang dimana bahwa harta beliau itu habis untuk membantu, untuk mendukung, membela dakwah Rasulullah, yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah An-Nabawiyah, bahwa kalau merat Quraisy harta mereka itu dikumpulkan, maka belum menandingi kekayaan Khadijah. Tapi ternyata apa? Itu habis untuk dakwah. Ya, luar biasa, seorang istri. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat Asma binti Abu Bakar ketika berposisi sebagai seorang istri yang solihah, membantu pekerjaan suami. Ya, kita mendapati bahwa, ya, suami beliau adalah Abdullah bin Zubair bin Awam, ya, atau Zubair bin Awam, yang ketika itu apa? Asma binti Abu Bakar selalu mempersiapkan kudanya, kuda suaminya, mengurus kuda suaminya, memberi makan kuda suaminya. Ya, seorang wanita yang membantu suaminya. Ya. Kemudian kita lihat istri Handalah, Masya Allah, yang ketika pada malam pertama mereka baru menikah, ada panggilan untuk berperang, panggilan untuk berjihad, maka suaminya mendukung suaminya untuk istrinya mendukung suaminya untuk pergi. Handalah yang kemudian ikut dalam peperangan dan akhirnya terbunuh. Waktu itu belum sempat untuk mandi janabah dan akhirnya dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah, berposisi sebagai seorang istri, ya, pendukung Islam. Kita melihat juga seperti Ummu Sulaim
yang ketika itu siap untuk dinikahi oleh Abu Thalha, yaitu dengan mahar keislaman Abu Thalha, berposisi sebagai seorang istri. Ya, maka masya Allah, ketika berposisi sebagai seorang istri, wanita itu mulia. Ya, dan kita mendapati hadis di dalam riwayat Muslim sebagai bentuk keistimewaan seorang wanita ketika dia menjadi seorang istri yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at ba'laha wa qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Rasulullah mengatakan, ya, apabila ada seorang wanita yang dia sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada mereka, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Wahai para wanita, masuklah kalian ke dalam pintu surga dari pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Masya Allah, ini keistimewaan seorang wanita yang diantaranya adalah ketika menjadi seorang istri dan dia taat kepada suaminya. Ya, ini yang kedua, ketika wanita menjadi seorang istri maka mereka berkedudukan mulia. Kemudian ketiga, ketika seorang wanita berposisi sebagai seorang ibu, masya Allah, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan hadis ini juga di dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, ketika adanya seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah dari orang tua kami yang paling berhak untuk mendapatkan bakti kami? Maka Rasulullah mengatakan, ummuk, ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa itu ya lagi setelah itu ya Rasulullah? Ummuk. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali, ibumu, ibumu, dan ibumu. Baru setelah itu adalah abuk, bapakmu. Maka masya Allah, seorang wanita mulia ketika berposisi sebagai seorang ibu. Tapi seorang ibu yang seperti apa, gitu kan? Kita lihat bagaimana untuk bisa menjadi seorang ibu seperti ibu Imam Syafi'i. Ya, seperti ibu daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya, di usia yang masih muda, diantarkan oleh ibunya kepada seorang ulama di Madinah pada waktu itu, yaitu Imam Malik, untuk belajar dengan Imam Malik, untuk menimba ilmu. Ya, jadi untuk didukung, untuk dibela, untuk kemudian diberikan semangat, motivasi. Itu yang dilakukan oleh ibu daripada Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ketika Imam Asy-Syafi'i hendak pulang, ya, waktu itu karena pulangnya dengan membawa harta yang banyak, ya, hadiah yang diberikan oleh oleh jamaahnya, oleh umatnya, oleh mad'unya, waktu itu tidak diterima oleh ibunya. Ya, karena ibunya akan menerima Imam Asy-Syafi'i pulang dalam kondisi membawa ilmu, bukan membawa harta. Ya, kita juga bisa melihat daripada Ummu Sulaim, daripada ibu Anas bin Malik. Masya Allah, anaknya dihadiahkan kepada Rasul untuk membantu pekerjaan Rasul, untuk belajar dari Rasul, menimba ilmu dari Rasulullah. Ya, nah maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, sahabat markas dakwah rahimakumullah, kita bisa melihat Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik, luar biasa, menjadi seorang ibu yang luar biasa. Kita bisa melihat juga Al-Khonsa, ibu dari 4 anak, para pemuda-pemuda laki-laki yang hebat, dikirimkan untuk bisa ikut perang. Ya, ketika kemudian kembali dengan berita bahwa mereka dalam kondisi meninggal, dalam kondisi syahid, maka ibunya pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan putra-putraku lebih mendahuluiku
yang mudah-mudahan nanti aku akan dikumpulkan bersamanya di dalam surganya. Masya Allah. Ya, nah maka seorang wanita dalam kondisi kemuliaan ketika berposisi menjadi seorang ibu, tapi ketika menjadi ibu yang benar. Ya. Kemudian yang keempat, ketika berperan sebagai wanita sosial dalam Islam. Ya, seperti Ibunda Khadijah dengan hartanya, ya, perdagangannya, berdagang, berniaga, ya, tapi dengan itu kemudian hartanya digunakan untuk membela Islam. Aisyah, Masya Allah, dengan kecerdasannya, dengan keilmuannya, dengan ilmunya yang banyak, maka beliau mengajarkan kepada orang yang banyak, mengajarkan ilmu. Ya, begitu juga dengan Rufaidah, ya, binti Sa'ad, menjadi perawat pertama dalam Islam, seorang wanita, untuk mengobati para sahabat Nabi yang ketika itu terluka dalam peperangan. Ya. Nah maka ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ya, tinggal para suami untuk mendukung potensi yang dimiliki oleh istri. Ya, ketika mungkin istri atau wanita sesuai dengan kesepakatannya dengan suaminya untuk agar kemudian mereka, ya, istri berada di rumah saja, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadilah seorang istri yang baik, menjadilah seorang ibu yang baik, sebagaimana teladan-teladan tadi yang kita sebutkan. Dan ketika ternyata mereka adanya waktu juga untuk sosial, maka dukung wahai para suami, mereka bisa untuk mungkin mengajar, memberikan pendidikan, mereka untuk menjadi perawat, ya, dukung itu. Yang penting masih dalam koridor syar'i, ya, yang mudah-mudahan, ya, tentunya dengan saling bahu membahu, tolong menolong, suami memberikan dukungan penuh terhadap istrinya untuk memiliki waktu dalam beramal Islam, ya, mudah-mudahan, ya, dapat menjadi kabar gembira sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-70, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian wahai seorang laki-laki, wahai seorang suami, bersama dengan istrimu ke dalam surga, ya, dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Wallahu ta'ala alam. Sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Ya, mari kita dukung istri-istri kita, dan wahai para wanita, ya, maka mari untuk memiliki amal di dalam Islam, amal yang lebih, ya, amal yang dapat memberikan kemanfaatan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jumlah aqtar wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengatakan, ya, apabila ada seorang wanita yang dia sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada mereka, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Wahai para wanita, masuklah kalian ke dalam pintu surga dari pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Masya Allah, ini keistimewaan seorang wanita, yang diantaranya adalah ketika menjadi seorang istri dan dia taat kepada suaminya. Ya, ini yang kedua, ketika wanita menjadi seorang istri maka mereka berkedudukan mulia. Kemudian ketiga, ketika seorang wanita berposisi sebagai seorang ibu, Masya Allah, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan hadis ini juga di dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, ketika adanya seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah dari orang tua kami yang paling berhak untuk mendapatkan bakti kami? Maka Rasulullah mengatakan, ummuk, ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa itu ya lagi setelah itu ya Rasulullah? Ummuk. Diulangi oleh Rasulullah 3 kali, ibumu, ibumu, dan ibumu. Baru setelah itu adalah abuk, bapakmu. Maka Masya Allah,
Seorang wanita mulia ketika berposisi sebagai seorang ibu. Tapi seorang ibu yang seperti apa, gitu kan? Kita lihat bagaimana untuk bisa menjadi seorang ibu seperti ibu Imam Syafi'i. Ya, seperti ibu daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya, di usia yang masih muda, diantarkan oleh ibunya kepada seorang ulama di Madinah pada waktu itu, yaitu Imam Malik, untuk belajar dengan Imam Malik, untuk menimba ilmu. Ya, jadi untuk didukung, untuk dibela, untuk kemudian diberikan semangat, motivasi. Itu yang dilakukan oleh ibu daripada Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ketika Imam Asy-Syafi'i hendak pulang, ya, waktu itu karena pulangnya dengan membawa harta yang banyak, ya, hadiah yang diberikan oleh oleh jamaahnya, oleh umatnya, oleh mad'unya, waktu itu tidak diterima oleh ibunya. Ya, karena ibunya akan menerima Imam Asy-Syafi'i pulang dalam kondisi membawa ilmu, bukan membawa harta. Ya, kita juga bisa melihat daripada Ummu Sulaim, daripada ibu Anas bin Malik. Masya Allah, anaknya dihadiahkan kepada Rasul untuk membantu pekerjaan Rasul, untuk belajar dari Rasul, menimba ilmu dari Rasulullah. Ya, nah maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, sahabat markas dakwah rahimakumullah, kita bisa melihat Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik, luar biasa, menjadi seorang ibu yang luar biasa. Kita bisa melihat juga Al-Khonsa, ibu dari 4 anak, para pemuda-pemuda laki-laki yang hebat, dikirimkan untuk bisa ikut perang. Ya, ketika kemudian kembali dengan berita bahwa mereka dalam kondisi meninggal, dalam kondisi syahid, maka ibunya pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan putra-putraku lebih mendahuluiku, yang mudah-mudahan nanti aku akan dikumpulkan bersamanya di dalam surganya. Masya Allah. Ya, nah maka seorang wanita dalam kondisi kemuliaan ketika berposisi menjadi seorang ibu, tapi ketika menjadi ibu yang benar. Ya. Kemudian yang keempat, ketika berperan sebagai wanita sosial dalam Islam. Ya, seperti Ibunda Khadijah dengan hartanya, ya, perdagangannya, berdagang, berniaga. Ya, tapi dengan itu kemudian hartanya digunakan untuk membela Islam. Aisyah, Masya Allah, dengan kecerdasannya, dengan keilmuannya, dengan ilmunya yang banyak, maka beliau mengajarkan kepada orang yang banyak, mengajarkan ilmu. Ya, begitu juga dengan Rufaidah, ya, binti Sa'ad, menjadi perawat pertama dalam Islam, seorang wanita, untuk mengobati para sahabat Nabi yang ketika itu terluka dalam peperangan. Ya. Nah maka ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, sahabat markas dakwah rahimakumullah, ya, tinggal para suami untuk mendukung potensi yang dimiliki oleh istri. Ya, ketika mungkin istri atau wanita sesuai dengan kesepakatannya dengan suaminya, untuk agar kemudian mereka, ya, istri berada di rumah saja, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadilah seorang istri yang baik, menjadilah seorang ibu yang baik, sebagaimana teladan-teladan tadi yang kita sebutkan. Dan ketika ternyata mereka adanya waktu juga untuk sosial, maka dukung wahai para suami, mereka bisa untuk mungkin mengajar, memberikan pendidikan, mereka untuk menjadi perawat, ya, dukung itu. Yang penting masih dalam koridor syar'i, ya, yang mudah-mudahan, ya, tentunya dengan saling bahu membahu, tolong menolong, suami memberikan dukungan penuh terhadap istrinya untuk memiliki waktu dalam beramal Islam, ya,
mudah-mudahan ya dapat menjadi kabar gembira sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-70, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian wahai seorang laki-laki, wahai seorang suami, bersama dengan istrimu ke dalam surga ya, dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Wallahu taala alam. Sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan ya. Mari kita dukung istri-istri kita, dan wahai para wanita ya, maka mari untuk memiliki amal di dalam Islam, amal yang lebih ya, amal yang dapat memberikan kemanfaatan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimina fi kulli jumlah aqtar wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.